Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu ya sedulur sahabat Bani Wira dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Bani Wira hadir kembali di panjenengan mengulas sekitar kita tentang dunia Jawa maupun spiritual Jawa, primbon maupun pauton. Nah, pada kesempatan kali ini Bani Wira hadir kembali di panjenengan akan sedikit mengulas tentang goro-goro di negeri Nusantara kita ini yang menimpa umat Islam tentunya. Sadar tidak sadar bahwa masyarakat kita di Nusantara yang tadinya beragama Islam banyak yang murtad berpindah agama. Salah satunya mereka pindah berboyong ke salah satu agama Hindu ya. Kenapa mereka memberanikan diri untuk pindah agama? Ternyata hal ini adalah yang sangat dengan mata terbuka kita bisa memahami keinginan mereka sebenarnya. Kita sadari bahwa masyarakat kita di Nusantara ini jenuh dengan kondisi dari tokoh-tokoh agama yang khususnya agama Islam ini, dari tokohnya sendiri ini sering cekcok atau padu itu sesama satu agama apalagi dengan agama lain Sebenarnya ini hanya sebagai pembenahan bagi umat Islam sendiri, khususnya adalah tokoh-tokoh agama seharusnya lebih bijak, lebih santun dalam menyikapi agamanya. Karena mau tidak mau bahwa umat di Nusantara ini adalah sebagai penonton. Bagi penonton tentu hanya ingin melihat bahwa kedamaian, ketenangan dalam beragama. Bagaimana mungkin satu agama bisa mengayomi, memberikan kedamaian atau beri rahmat lil alamin, sementara bagi pelaku agama sendiri bahkan sebagai tokohnya sendiri sedikit ngawur Nah, mari kita simak saja pengakuan dari beliau yang pindah agama atau murtad dari Islam. Murtad ini berarti keluar dari agama yang pernah dianutnya yaitu sebagai muslim, kemudian pindah ke Hindu yaitu agama lokal khususnya di wilayah Jawa Timur. Sungguh luar biasa beliau karena berani untuk pengunek-uneknya itu disampaikan bahwa beliau itu karena yang dibutuhkan adalah agama yang membawa kedamaian bukan hanya sebuah slogan Nah, dari kisah beliau tentu sebagai seorang Islam sebagai orang muslim khusus adalah tokoh-tokohnya, tokoh agama tolonglah diperbaiki dari keluh kesah para umatnya yang ada di Nusantara karena umat ini hanya sebagai penonton melihat tingkah para tokoh agama ini sangat membagongkan Jadi bagi saya sebagai orang awam cukup terpanggil kenapa umat Islam khususnya di Nusantara ini kok tokoh agamanya semakin hari semakin ngawur jadi cekcok sesama tokoh agama sendiri. Itu yang pertama perlu digarisbawahi. Belum lagi tiap hari nyanyi takbir dan takbir mungkin menjeleh malih Kemudian sudah ada tempat ibadah namanya masjid, sudah diatur oleh negara kita bahwa umat Kristen maka ada yang namanya gereja maka umat Islam ada tempatnya namanya masjid sholat di Monas misalkan di jalan ngawur. Untuk lebih jelasnya monggo kita simak. Ini bahkan lucu sekali bahwa di konten orang ini bahwa di saat seorang Hindu ini mendengar kalimat adzan saat duhur kalau saya lihat ini saat sholat duhur ada adzan penganut agama Hindu ini diam membiarkan adzan duhur ini berkumandang dan sedang membuat sebuah konten. Beliau dari umat Hindu ini berhenti untuk berbicara atau ngomit sangat luar biasa beliau dalam merasakan tentang keagamaannya. Jadi artinya bahwa
Video yang saya unggah ini beliau sedang membuat sebuah konten, namun mendengar sebuah adzan ya beliau berhenti sampai adzan selesai. Ini agama Hindu. Nah, dari sini kita harus belajar sebagai orang Islam ya, sebagai Muslim ya. Saya pribadi sangat malu dengan beliau ya, yang sebagai seorang Hindu ya sampai segitunya ketika melihat suara adzan. Sementara kita sebagai umat Islam yang mengaku sebagai Muslim ya, ketika mendengar adzan tetap kromet, tetap beraktivitas ya, tidak memperdulikan ya. Tapi sementara umat Hindu yang berbeda dengan keyakinan kita, mereka ketika melihat atau mendengar suara adzan mereka berhenti. Ini sebagai gambaran buat kita. Dan lebih khusus nih untuk para jamaah gaib Sunan Kalijogo, semoga panjenengan semua dimanapun berada diberikan kesehatan, kewarasan. Salam rahayu dari kawula pribadi. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, wabil khusus yang ada di Lampung untuk Mas Edi kemudian banyak di Larsa Aris dan sebagainya yang ada di wilayah Lampung ya. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, kewarasan, dan selalu sukses nih. Monggo kita simak bareng-bareng untuk video jamaah Muslim atau Islam ya, umat ya, yang berpindah ke agama Hindu. Semoga dengan konten ini sebagai umat Muslim ya, sebagai tokoh ya, keagama-agama ya, khususnya agama Islam bisa lah ya untuk bercermin kembali ya, mengintrospeksi bahwa ada apa di dalam Islam itu sendiri ya. Monggo kita simak bersama-sama. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Malang, Jawa Timur dan ketemu dengan Dharmika luar biasa nih. Ini udah tanggap anakku sendiri ya. Namanya Dharma. Swastiastu Dharma. Baiklah, untuk just info aja bahwasanya Dharma ini adalah nama samaran karena masih belum bisa buka identitas diri, tapi kita semua bisa belajar dengan semangatnya adik Dharma ini. Baiklah, adik Dharma, boleh nggak ini aku ngomong secara usia ya? Nggak apa-apa. Usianya berapa? Kelahiran tahun berapa? Tahun 2000-an ya? 2000-an, tahun 2000-an, jadi masih kecil banget. Seperti 3 SD. Itu gimana? Bisa diceritain nggak? Tertarik gitu. Tertarik yang pada awalnya ya tertarik dengan seninya saja. Gitu. Oh, tertariknya awalnya itu dari seninya, dari seninya ya. Baiklah, dari setelah itu, setelah kelas 3 ya. Belajar itu kan nggak cukup dari situ aja ya. Perjalanan ada hal-hal apa yang mendorong kamu tuh sehingga kamu tuh, aku lihat kan rajin banget ke pura, hampir everyday loh dia ke pura. Seperti apa itu yang bikin kamu kayak ada dorongan apa ini? Yang pertama tentunya rasa nyaman, rasa damai, dan tentunya mencari ketenangan gitu. Mencari ketenangan. Waktu itu hanya berani belajar melalui handphone saja. Berani handphone. Mencari Jawarsa. Waktu pertama kali ke Pura Buanakerta. Ke Pura Buanakerta berangkat pagi. Pagi waktu itu ternyata pas sampai sana ada latihan gamelan. Terus saya di parkiran udah deg-degan banget, gemeteran karena nggak tahu harus ngapain. Udah sampai sini gitu. Udah hafal? Sudah hafal. Hafalnya dari mana? Belajar dari internet tadi. Oh, belajar dari internet. Terus akhirnya pas masnya nanya gitu, asli mana? Saya bilang asli Malang gitu, saya bilang gitu. Terus akhirnya masnya juga perkenalkan diri. Dari mana itu masnya? Bali, dari Bali. Terus? Cuma enggak sampai nanya Bali mananya gitu, karena terus pada akhirnya saya pas masnya pamit pulang, tapi saya masih di Pura sampai jam 3 sore ya gitu. Sampai jam 3 sore karena saya merasa di situ nyaman banget, nyaman, rasanya tenang banget, damai, kayak terasa nyaman, nyaman. Itu yang membuat saya setiap hari seperti pengen pulang gitu. Nah, baiklah, untuk seperti itu ya. Jadi ada hal-hal tarikan yang memang kamu ke pura itu atas dasar kesadaran diri, rasa rindu, terus kamu ada rasa nyaman. Baiklah. Nah, kok bisa senekat itu kamu melakukan Sudi Widani? Untuk Kapan Sudi Widaninya? Kebetulan Sudi Widaninya belum lama. Pertama itu
langsung rasa percaya, rasa percaya. Sebentar. Biarkan itu selesai dulu. Kita hormati aja. Sambil kita main bunga. Nah, baiklah. Udah selesai ya itu untuk komatnya dari agama sebelah. Jadi kita lanjut ngobrolnya. Baiklah, dipuput siapa tadi? Oleh Jero Mangku Nyaman Sudiat Mika. Oke, itu kan. Itu kapan? Tepatnya waktu purnama bulan Desember. Sahabat Bani Wibina dimanapun berada ya, dari kisah tadi ini kita bisa menyimpulkan bahwa umat agama ya, khususnya adalah umat muslim atau umat Islam ya, di Nusantara sangat membutuhkan para tokoh agama yang mampu menebarkan kemanfaatan untuk umat ya. Satu adalah memiliki sifat cinta kasih dengan sesama ya, yaitu tidak bangga dengan nasab. Yang pertama yang dicari adalah kebersamaan dalam beragama. Kemudian yang kedua adalah para umat Islam di Nusantara membutuhkan sosok tokoh yang tidak membuat cemburu para umat. Yang kedua, yang pokok adalah jangan memberikan contoh untuk membuat sebuah guru-guru atau saling berdebat. Yang lucunya adalah debat sesama agama, satu agama saling berdebat. Ini yang lucu, yang katanya memiliki sebuah rujukan yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita hitung dengan ilmu matematika adalah 1 ditambah 1 maka akan berjumlah 2. Nah di Amerika, di Jepang, dimanapun ya, ketika 1 ditambah 1 tentu akan memiliki jumlah yang sama, yaitu 2. Nah masing-masing memiliki atau mengakui sebagai tokoh agama Islam, namun ketika dipertemukan mereka saling berdebat. Ini ada sedikit konslet ya, sehingga umat ya, khususnya seperti kami ya, yang awam ini sangat bingung dan sangat bingung. Jadi sekali lagi monggo lah untuk para tokoh agama ya, yang memiliki ilmu yang begitu luas, wawasan yang begitu luas tentunya ya, berikanlah ya waktu kasih sayang panjenengan ya untuk merawat para umat panjenengan, sehingga umat Islam tidak bingung. Yang katanya sebagai ulama, sebagai patokan, ternyata ulamanya malah pada padu, pada tukar, sehingga kami sebagai umat ya, ini bingung ya, terutama di Nusantara ini kan yang dibutuhkan sosok yang damai ini, bagaimana slogan Islam sendiri, yaitu memiliki misi agama yang rahmat lil alamin. Dari Bani Wibina sendiri mohon maaf apabila banyak kesalahan yang hanya sebagai pengguna kami sebagai orang awam di Nusantara. Salam rahayu, rahayu tanpa batas. Wassalam.